Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Mulyani Purnama, mahasiswi Universitas Sibar Asia, jurusan Akuntansi dan Perpajakan. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas dua saya dalam rangka eh, ujian ujian akhir semester di mata kuliah Ekonomi Mikro. Baik, kita langsung ke pertanyaannya. Yang pertama, di sini kita disajikan sebuah artikel yang bersumber dari Menq NG 2019, yaitu tentang artikel mengenai kaitannya obat-obatan terlarang dan pasar permintaan dan penawaran. Nah, di sini artikelnya, penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain, ekstasi, heroin, dan metafetamin menjadi salah satu masalah berkepanjangan yang dihadapi masyarakat. Hal ini terkait dengan pemakaian obat-obatan terlarang tersebut yang bisa menimbulkan pengaruh merugikan bagi penggunanya. Nah, yaitu ketergantungan pada obat terlarang yang dapat menghancurkan kehidupan pemakaian dan keluarga mereka. Tak hanya itu, pecandu obat-obatan terlarang seringkali melakukan tindak kejahatan seperti perampokan, penculikan, dan kekerasan lainnya demi mendapatkan uang untuk membeli obat-obatan tersebut. Sehingga di Amerika Serikat, pemerintahnya menyediakan miliaran dolar setiap tahunnya guna menurunkan arus obat masuk ke negaranya. Baik, nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita analisa. Nah, yang pertama, asumsikan pemerintah meningkatkan jumlah agen federal yang ditugaskan untuk memerangi obat-obatan terlarang. Apa yang terjadi pada pasar obat-obatan terlarang? Nah, ketika ketika pemerintah meningkatkan jumlah agen federal yang ditugaskan untuk memerangi obat-obatan terlarang tersebut, maka akan terjadi keseimbangan pasar di mana terjadi penurunan pasokan yang mengakibatkan meningkatnya harga dan penurunan kuantitas yang akan ditukar. Nah, yang berges Nah, yang bergeser di sini adalah yang akan bergeser adalah kurva penawaran ya. Kurva penawaran di mana pasokan obat-obatan terlarang yang tersedia akan menurun. Nah, dan juga kurvanya akan mengalami pergeseran dari kanan ke kiri seperti yang bisa terlihat pada gambar. Kurvanya, garisnya bergeser dari kanan ke kiri, di mana kuantitas penawaran lebih kecil dari kuantitas sebelumnya dikarenakan terbatasnya pasokan sebagai impact dari upaya pemerintah dalam memerangi obat-obatan terlarang tersebut. Nah, dan selanjutnya pengaruh, pergeseran akan meningkatkan harga, price, dan jumlah keseimbangannya akan berubah di mana titik keseimbangan akan bergeser. Ya, seperti yang saya bilang tadi bergeser dari kanan ke kiri dan akan meningkatkan harga, seperti yang tersaji pada gambar. Nah, kemudian analisa yang soal kedua, yaitu bagaimana dengan sejumlah kejahatan terkait dengan obat-obatan? Apakah larangan ini dapat meningkatkan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan? Perhatikan jumlah total biaya yang dibayarkan oleh para pemakai untuk obat-obatan yang akan mereka beli, kemudian kemungkinan permintaan akan elastis atau inelastis, jelaskan. Nah, untuk analisa yang kedua ini yaitu, eee, jawabannya adalah ya, karena ketika larangan terkait dengan obat-obatan tertentu semakin digencarkan, dengan asumsi bahwa demand atau permintaan tetap atau, eee, sementara ketersediaan semakin sedikit, hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan harga. Nah, karena harga yang semakin mahal dan kuantitas permintaan tidak berkurang, jika demikian, hal ini akan hal ini akan dapat meningkatkan kejahatan yang lain. Dalam kasus seperti ini, kelompok orang yang tidak mampu lagi untuk membeli obat-obatan tersebut akan berusaha melakukan berbagai cara, termasuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan sekalipun dengan harga yang lebih mahal. Nah, dilihat dari jumlah total yang dibayarkan oleh para pemakai untuk obat-obatan, kemungkinan permintaannya adalah inelastis. Jadi, untuk kurvanya juga di sini adalah kurva inelastis, yaitu dia, cenderung tajam ke atas ya. Nah, di mana respons perubahan permintaan lebih kecil, jadi, jarak antara
Q1 dan Q0-nya ini lebih kecil dibanding dengan jarak antara P0 dan P1-nya. Jadi, respons perubahan permintaan lebih kecil dari respon perubahan harga, seperti yang bisa terlihat pada kurva. Nah, atau ED kurang dari 1. Nah, kemudian untuk analisa yang ketiga yaitu, karena pengaruh penerapan larangan terhadap obat-obatan ternyata buruk, maka analis mencoba membuat kebijakan lain. Dibanding mencoba menurunkan penawaran obat, para pembuat kebijakan mencoba mengurangi permintaan dengan membuat kebijakan mengenai pendidikan terkait obat-obatan. Nah, bagaimana dampaknya terhadap permintaan obatan? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa karena bisa kita analisis bahwa jika para pembuat kebijakan mencoba mengurangi permintaan dengan mengurangi permintaan dengan membuat kebijakan mengenai pendidikan terkait obat-obatan, asumsi bahwa pendidikan ini dilakukan secara efektif dan berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakatnya. Maka hal ini akan menurunkan permintaan terhadap obat-obatan terlarang tersebut. Nah, di mana respon perubahan permintaan lebih besar dibanding dengan respon perubahan harga. Bisa dilihat di sini, jarak antara Q1 dan Q2-nya lebih besar dibanding dengan respon perubahan harganya atau jarak antara P1 dan P2-nya. Dan di sini untuk, garis kurvanya cukup landai ya, tidak tajam. Kemudian untuk soal yang kedua, nah, pada soal kedua ini, disajikan tabel. Nah, di sini kita diminta untuk menganalisis informasi dari tabel di atas terkait dengan keputusan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan. Nah, di sini pada tabel sudah ada data-data jumlah, pendapatan total, biaya total, keuntungan, pendapatan marginal, biaya marginal, dan perubahan keuntungan. Nah, berdasarkan tabel terlihat bahwa karakter dari kurva biaya. Dengan demikian dapat dikatakan ciri-ciri kurva berbagai jenis biaya adalah pertama, biaya biaya berubah total mula-mula mengalami kenaikan yang lambat. Akan tetapi setelah satu tingkat produksi tertentu kenaikannya makin lama makin cepat. Kemudian biaya total mempunyai sifat yang sama dengan biaya berubah total dan biaya tetap rata-rata semakin lama semakin kecil. Kemudian yang keempat, biaya berubah rata-rata. Biaya total rata-rata dan biaya marginal mempunyai sifat yang sama. Nah, dalam hal ini agar tercapai maksimal keuntungan maka perusahaan harus bekerja dalam situasi jangka pendek dan jangka panjang, di mana keduanya memiliki model pemaksimuman keuntungan atau max profit yang berbeda-beda. Analisis jangka pendek (short term) adalah dianggap setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen masuk ke dalam pasar. Sedangkan analisis jangka panjang atau long run adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru oleh pengusaha-pengusaha baru yang masuk ke pasar. Kemudian di sini ada soal yang ketiga yaitu berikan penjelasan beserta contoh alasan utama sehingga pasar disebut memiliki monopoli. Baik. Oke. Pasar monopoli kita jelaskan dulu di sini yaitu, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat, satu penjual yang menguasai pasar, atau bisa juga didefinisikan bahwa, eee, pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai dengan adanya satu penjual atau produsen di pasar berhadapan dengan permintaan seorang pembeli atau konsumen. Nah, untuk, gambar kurvanya bisa dilihat. Nah, fenomena pergeseran kurva-kurva permintaan ini dilukiskan dalam gambar seperti yang terlihat, di mana perusahaan A mula-mula menghasilkan output sebesar Q1 unit dan menjualnya dengan harga P1. Kurva permintaan D1 yang berlaku di sini dengan mengkonsumsi
mengkonsumsikan harga-harga yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan lain yang tidak berubah. Dengan asumsi tersebut, penurunan harga dari P1 menjadi P2 akan meningkatkan permintaan menjadi Q2. Tindakan ini akan menggeserkan perusahaan A turun ke kurva permintaan kedua yaitu D2 yang menyebabkan penurunan permintaan perusahaan A dari Q2 menjadi Q3 pada tingkat harga P2. Kemudian di sini gambar kurva penawaran monopoli. Nah, bisa dilihat gambarnya menunjukkan jika harga pasar sebesar P1, maka output pasar meningkatkan menjadi P2. Output perusahaan adalah Q3. Kurva MC yang dimulai dari P menunjukkan kurva penawaran perusahaan. Berdasarkan kurva penawaran perusahaan, selanjutnya dapat diturunkan kurva penawaran untuk penawaran industri secara keseluruhan. Nah, faktor-faktor penyebab terbentuknya monopoli. Nah, yang pertama adalah perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi sangat efisien sehingga dia bisa memungkinkan untuk memonopoli. Kemudian, tingginya tingkat efisiensi kemungkinan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya MC dan AC yang menurun. Makin besar skala produksi, biaya marginal makin menurun sehingga biaya produksi per unit atau AC makin rendah. Nah, dan untuk alasan faktor yang ketiga yaitu perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun lokasi produksi. Ya, ini alasan utama sehingga pasar disebut memiliki monopoli. Selanjutnya yaitu pertanyaan, berikan penjelasan Anda mengenai bantuan matriks mengenai Prisoner's Dilemma serta dan menyertakan contoh mengenai Prisoner Dilemma. Nah, untuk soal yang keempat ini kita menjelaskan dulu mengenai Prisoner Dilemma, yaitu Prisoner Dilemma ini dapat diterapkan pada dunia bisnis. Persaingan harga sering mendorong bisnis ke masalah mirip dengan Prisoner Dilemma. Suatu bisnis dapat meningkat labanya dengan menurunkan harga karena mengurangi harga akan menarik pelanggan baru ya. Dengan menurunkan harga, laba akan menurun, tetapi penurunan laba ini dianggap dapat tertutup dari penjualan kepada pelanggan baru. Masalahnya, dalam pasar persaingan sempurna, para pelanggan baru ini umumnya datang dari bisnis pesaing. Apa yang terjadi jika semua bisnis menurunkan harga untuk menarik pelanggan, kemudian pesaing juga menurunkan harga lebih murah untuk menarik kembali pelanggannya yang pergi tadi, kemudian penurunan harga ini berlanjut hingga harga menjadi lebih rendah dari harga produksi. Maka yang terjadi adalah semua bisnis akan menderita. Di sini kita akan menggambarkan keadaan Prisoner's Dilemma dengan dua perusahaan ya. Dengan dua perusahaan yang bisa memasang harga tinggi atau rendah. Nah, perusahaan harus mampu berpikir apa yang akan dilakukan pesaingnya jika suatu tindakan akan diambil dan mengantisipasinya. Nah, mengantisipasi tindakan apa yang diambil oleh pihak lain adalah hal yang biasa dalam bisnis dan adalah hal yang biasa dalam bisnis. Nah, mari kita oke. Nah, di sini kita akan menganalisa contoh. Nah, mari kita analisa contoh dalam dunia bisnis ada dua perusahaan. Ini contoh konkret ya. Perusahaan X dan Y yang bersaing dan memproduksi produk yang identikal, misalnya seperti kosmetik ya. Contohnya sama-sama produksi kosmetik. Nah, jika kedua perusahaan itu bersaing dengan memasang harga yang murah, maka kedua perusahaan itu masing-masing hanya mendapatkan laba sebesar 2.000 satuan ya. Jika perusahaan X memasang harga murah sedangkan perusahaan Y tetap memasang harga mahal, maka perusahaan X akan mendapat laba sebesar 1.000
sebesar 13.000, sedangkan perusahaan Y akan bangkrut. Mengapa? Karena tidak bisa bersaing, labanya nol. Demikian pula sebaliknya. Sebetulnya kedua perusahaan akan jauh lebih baik jika berunding dan menetapkan harga tinggi, eee, tetapi kebanyakan hukum negara melarang adanya kolusi antar produsen untuk menentukan harga. Karena jika kedua perusahaan dapat memasang harga yang mahal, maka masing-masing perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar 1.000 satuan. Nah, ketika suatu tindakan diambil dan para pesaing memandang tindakan itu bukan sebagai ancaman atau malah menguntungkan, kecil kemungkinannya para pesaing melakukan pembalasan. Nah, jika suatu perusahaan memandang pesaingnya tidak dengan curiga, maka tindakan ini bisa menghindarkan suatu perang harga, membayangkan dan mengantisipasi tindakan apa yang akan diambil oleh pesaing merupakan syarat utama dari ekonomi dalam GT. Oke, baik. Itulah tadi, pemaparan dari presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas 2 saya dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak untuk, atas perhatiannya. Terima kasih untuk sudah menonton video ini. Saya akhiri dengan ucapan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," dan selamat malam.